Mayat perempuan berinisial J, 35 tahun, yang ditemukan tertimbun atau terkubur di bagian belakang rumah Jalan Kandea 2, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulsel, akhirnya terungkap. Korban J rupanya korban penganiayaan atau pembunuhan oleh suaminya inisial H, 42 tahun, pada 2018 lalu. Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian R. Jajadi mengatakan, kasus ini terungkap setelah anak korban inisial F, 17 tahun, datang melapor ke Polrestabes Makassar, Sabtu kemarin. F melapor ke polisi setelah mengaku mendapat tindakan kekerasan atau dianiaya ayahnya H, terduga pelaku pembunuhan istrinya, J. Dari interogasi penyidik, akhirnya terkuak bahwa H juga telah membunuh istrinya J pada 2018 lalu. Namun, pembunuhan itu tidak terkuak karena H membangun alibi bahwa J kabur dari rumah dengan pria lain. Ternyata dari keterangan si anak, bahwa ibunya bukan lari tapi dianiaya sampai mati dan kejadiannya 2018, kalau kita hitung berarti sudah 6 tahun, sambung Irjen Pol Andi Rian. Atas informasi F itu, tim Jatanras Polrestabes Makassar pun bergerak cepat menangkap Haji. Berdasarkan informasi itu kemudian penyidik lalu merespon cepat mengembangkan kemudian mengamankan pelaku, sebutnya. Merasakan yang lihat cuma yang punya mama dan yang ada mama itu ini sekali itu dan pasnya Pajabar. Tarik, Amang. Jangka. Bosan. Berarti mundur, Mak. Pelaku naik. Oh, itu Hengki itu, Pak Dik. Itu Hengki. Iya. Ya punya rumah itu. Kanan. Ini ada paling tua, ya paling tua. Ibu bisa minta tolong saya kasih masuk. iya Bisa ya? Sebentar, Bang. Kita tidak mau mana sebentar. mamanya selama 5 tahun mulai dari mana? pena 2000. Oh, ini. Sini, Bu, sini. Ayo, ada. Sini, Om ya. Ini, sini, Om ya. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari tetapi dianiaya sampai mati. Dan kejadiannya ini 2018. Ya, 2018 kalau kita hitung sekarang berarti 6 tahun. Sudah 6 tahun. Nah, berdasarkan informasi itu kemudian lalu penyidik segera merespon cepat, mengembangkan, kemudian mengamankan tersangka pelaku. Ya, mengamankan pelaku
Nah, sekarang kita berada di dekat TKP. Ini teman-teman penyidik didukung dari kedokteran forensik, kemudian identifikasi, termasuk pendukung lainnya akan melakukan olah TKP. Sekilas sudah kelihatan ada tulang belulang. Tinggal nanti kita melihat, menguji apakah itu betul tulang manusia. Nah, kemudian kita akan lakukan coba uji DNA karena kan keluarganya masih ada, ya. Kemudian kita juga akan melihat tentu di mana benturan-benturan itu. Kalau pengakuan sementara, almarhumah itu meninggal karena dipukul, dianiaya. Jenderal, izin infonya korban ini dicor atau Bukan dicor. Jadi kalau sekilas saya lihat itu antara rumah ini itu ada tanah 1 meter dengan halaman belakang. Jadi dengan bangunan sebelah itu ada 1 meter. Nah, itu tanah. Nah kemudian ditaruh situ cuma ditimbun begitu aja. Makanya pada saat kita cek ke sana, lihat itu sudah nongol. Nah, ini yang nanti akan tentu penyidik akan mendalami pada saat peristiwa itu terjadi, apakah tetangga-tetangga sebelah sini tidak mencium sesuatu atau apa gitu. Jadi alasan pelaku menimbun di dalam rumah ini kok? Masih dalam proses pendalaman. berarti tersangka sudah diamankan juga? Sudah, Mi. Sudah. Untuk inisialnya Inisialnya H. Ya, Kalau inisialnya korban inisial J. usianya berapa tuh? Pada saat dia meninggal 35 tahun. Ya, kelahiran 83. Kalau tersangka umurnya sekarang berapa? Sekarang 43. Dan ini saat dianiaya ini anaknya ini umur berapa sebenarnya? Kalau dia sekarang 17, kita mundur 6 tahun berarti 11 tahun. 11 tahun. Pada saat kejadian. Ya. Sekarang anaknya di dalam pengawasan. Sudah. Sudah kita amankan dan sekarang sudah bersama dengan keluarga almarhumah. Sudah bersama dengan keluarga almarhumah, kakak dari almarhumah. Dari informasi-informasi yang didalami seperti saya katakan tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.